Shalom, berjumpa lagi teman-teman dalam persekutuan kita. Perkenalkan, nama saya Yandri Arjuna, mahasiswa Fakultas Teologi UGI Toraja, dan diberikan kesempatan untuk memberitakan firman di tengah-tengah teman-teman pada saat ini. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Roh Kudus memimpin kita berdoa. Bapa kekal, Raja hidup kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, kami masih dilayakkan untuk berjumpa dengan Engkau dalam persekutuan kami pada saat ini. Ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar memahami bahkan melakukan apa yang Engkau firmankan bagi hidup kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman, berikan kekuatan, hikmat, sehingga dimampukan dan dilayakkan untuk mewartakan akan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini telah saya siapkan dari Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dituntun oleh sebuah tema persaudaraan yang sejati. Manusia tidak pernah lepas dari badai tantangan atau masalah kehidupan yang melilit kehidupan setiap orang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya ialah, kemana manusia mencari solusi atau jalan keluar ketika menghadapi hal-hal seperti ini? Para murid ketika berada dalam perahu bersama-sama dengan Yesus, ketika berada di atas perahu, mereka diterjang oleh badai sehingga perahu mereka mulai banjir dan air penuh. Para murid-murid mulai takut dan dipenuhi dengan kepanikan. Mereka khawatir akan tenggelam. Sekaligus juga mereka merasa kesal kepada Yesus yang mereka anggap diam saja, tidak peduli kalau perahu sebentar lagi akan hancur dan tenggelam. Dan kemungkinan 99% ketika kita berada pada situasi seperti itu, pasti sikap kita juga akan seperti oleh murid-murid ini. Para murid sudah lama hidup bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri segala mujizat, segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Namun mereka ternyata ketika mereka dalam badai yang menggoncang mereka di atas perahu itu, iman mereka goyah. Mereka fokusnya kepada masalah yang mereka alami. Mereka, para murid ini tidak memfokuskan dirinya kepada Yesus ini, sang sumber pertolongan, sang sumber dari segala sesuatu yang dapat memberikan mereka solusi dari hal yang para murid lalui.
Menarik sikap Yesus atas tindakan para murid. Setelah Yesus menghardik angin badai itu, Yesus hanya mengatakan kepada para murid, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Hal ini hendak memperjelas kepada para murid bahwa mengapakah kamu tidak percaya dan takut, sedangkan engkau telah melihat sendiri segala yang telah kulakukan selama ini bersama-sama dengan engkau, dan seharusnya engkau percaya dalam menghadapi hal-hal yang demikian. Jangan fokus kepada masalah yang dilalui, tetapi fokuslah kepada sang sumber dari segala solusi yang akan memberikan jawaban dari masalah yang dilalui itu. Nah, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, hal seperti ini juga sering kita alami, bukan? Ketika hidup kita tengah dalam kepanikan atau masalah hidup yang semakin menekan hidup kita terkadang lupa kemana kita harus meminta pertolongan. Dan bahkan kembali lagi ketika menghadapi persoalan seperti ini, kita justru menyalahkan Tuhan atas hal yang kita lalui. Fokus kita kepada masalah itu. Nah, firman Tuhan hari ini hendak menyatakan bagi kita bahwa sebagai orang yang telah percaya dan mengimani keselamatan di dalam Kristus, hendaknya kita sepenuhnya mempercayakan hidup ini kepada Dia, kepada Kristus yang telah menebus kita dari dosa, yang telah memberikan kita kehidupan. Yesus sungguh memperlihatkan rasa persaudaraan di depan mata para murid yang meragukan kasih-Nya. Dalam kepanikan dan ketakutan, Ia datang memberi solusi dan kelegaan bagi para murid. Dan hal inilah juga yang perlu kita tekankan dan tanamkan dalam diri kita. Jangan fokus kepada masalah yang kita lalui, tetapi fokuslah kepada Yesus yang akan memberikan jawaban dari persoalan yang kita lalui. Jangan membatasi ruang kerja Tuhan dalam diri kita, sebab sesungguhnya Dialah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Allah yang kita imani di dalam Kristuslah yang sungguh-sungguh berotoritas dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan tantangan badai kehidupan, jangan fokus kepada badainya, tetapi fokuslah kepada siapa? Kepada Allah yang akan memberikan dan akan meredahkan badai yang kita lalui. Nah, dalam tubuh kita ada dua unsur, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Unsur yang baik dan unsur yang buruk. Yang baik kita gambarkan sebagai domba dan yang buruk kita gambarkan sebagai serigala. Tentu secara logika kita, ketika domba dan serigala ini diadu, tentu domba ini akan dikalahkan oleh serigala, sebab serigala ini sifatnya buas dan sewaktu-waktu bisa saja menerkam domba ini. Tetapi ada satu cara yang dapat kita lakukan sehingga serigala ini mati atau pudar dalam diri kita dan domba ini bisa tetap hidup dan bertahan, yaitu dengan rajin memberi makan domba dan membiarkan serigala mati kelaparan. Fokus dan rajin memberi makan domba dalam diri kita dan membiarkan serigala itu mati kelaparan, sehingga hidup kita benar-benar hidup dalam kebenaran di dalam Kristus. Ketika kita mampu melakukan hal yang demikian, iman kita akan semakin kuat dan dimampukan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga dampak dengan jelas respon kita atas keselamatan yang telah didapatkan di dalam Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Matius 22 ayat 37 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita sudah terbiasa melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, kita juga tanpa disadari dalam melalui kehidupan ini kita juga akan terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, hiduplah percaya di dalam Tuhan dengan penuh kasih. Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalin persaudaraan antara sesama kita, sehingga nampak dalam kehidupan kita bahwa kita benar-benar telah merespon keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya di dalam Kristus. Roh Kudus memimpin kita dan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk segala karya keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami hingga pada saat ini. Engkau melayakkan kami dalam perjumpaan pada saat ini untuk merenungkan bersama-sama akan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memfokuskan diri kami hanya kepadamu, tidak kepada masalah yang kami lalui. Bapa, Engkau sungguh-sungguh menjadi saudara yang sejati dalam diri kami, bahkan ketika kami dalam keterpurukan hidup ini. Roh Kudus-Mu senantiasa mengarahkan dan menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan solusi dari setiap persoalan hidup yang kami lalui, dan kami tetap mengimani dan hidup di dalam kebenaran kepada-Mu. Tuhan, sebagai anak-anak muda dalam masa muda kami, seringkali kami lalai dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Bahkan kami melupakan persaudaraan kami, baik bagi sesama kami, terlebih kepadamu. Olehnya ya Tuhan, dalam permohonan kami kepadamu saat ini, kami mohonkan Roh Kudus menguasai akal jiwa hidup kami, sehingga kami tetap menjalin tali persaudaraan di antara kami, dan hal itu menjadi sebuah respon kami atas keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami di dalam Kristus. Ampunilah salah dan dosa kami kepada-Mu, Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang setiap berkat-Mu yang akan Engkau karuniakan bagi kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dimampukan menjalani kehidupan, menjalin tali persaudaraan di antara sesama kita. Ingat, jangan fokus kepada masalah yang kita lalui, tetapi fokuslah kepada Dia yang akan memberikan jalan dari persoalan yang kita lalui dalam hidup ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.